Perkenalkan, nama saya Reta Rosalina Luis dari kelas MJ501. Ini mempresentasikan mata kuliah etika bisnis tentang produk overclaim. Yang pertama, pandangan saya tentang produk overclaim dalam industri skincare. Saya sangat tidak setuju dengan produk overclaim karena tidak didukung bukti ilmiah, dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dalam etika bisnis, kejujuran itu sangat penting. Pemilik bisnis harus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya agar konsumen dapat mempercayai produk tersebut. Selain itu, tanggung jawab sosial mengharuskan pemilik bisnis untuk menjaga kesejahteraan konsumen, termasuk tidak dengan mengklaim manfaat yang berlebihan jauh dari manfaat produk tersebut. Menghindari overclaim juga mendukung fair competition antara bisnis, di mana pesaing yang wajar dan tidak merugikan kepentingan umum, persaingan yang adil didasarkan pada kualitas, harga, dan layanan, bukan praktik yang tidak adil. Pesaing yang adil mendorong inovasi, kualitas, dan pilihan konsumen yang pada akhirnya menguntungkan pasar yang lebih luas. Yang kedua, saya akan membahas tentang identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai dan prinsip etika bisnis yang menurut saya diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Yang pertama, kita bahas tentang identifikasi masalah etika bisnis dalam kasus overclaim pada produk skincare. Overclaim, klaim berlebihan mengenai manfaat produk skincare seperti cepat menghilangkan bertusan, mencerahkan kulit, atau menyelesaikan masalah kulit dalam waktu singkat. Overclaim dapat membahayakan dan merugikan konsumen, serta menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha yang menggunakan overclaim sebagai strategi pemasaran terhadap produknya harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, dan hal tersebut bisa membuat kebangkrutan pada bisnis mereka yang menggunakan overclaim. Yang ketiga, perlindungan hukum. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari produk overclaim. Lalu kita membahas tentang nilai atau prinsip etika bisnis yang diabaikan, yaitu ada tiga. Pertama, itu ada kejujuran. Klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang jelas dan terperinci secara nyata terhadap produk yang membuktikan bahwa pelaku bisnis tidak menghormati prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Yang kedua, kesejahteraan konsumen. Penggunaan bahan kimia berbahaya bagi pengguna produk mengabaikan kewajiban untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya karena pemakaian bahan-bahan kimia yang terlarang. Dan yang terakhir, kepercayaan konsumen. Dalam kasus overclaim produk, dapat merusak hubungan antara perusahaan dan konsumen. Dampak terhadap konsumen. Konsumen yang membeli produk skincare dengan overclaim dapat menghadapi resiko kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial konsumen, serta membuat konsumen tidak membeli produk tersebut lagi, dikarenakan sudah kecewa terhadap produk tersebut. Hal ini bisa membuat perusahaan produk tersebut menurun bahkan bangkrut. Lalu yang ketiga, penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan kenyataan? Jelaskan bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus memastikan keamanan produk melalui pengujian yang tepat. Pelaku bisnis harus melakukan pengujian produk secara menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan kimia berbahaya untuk pemakaian jangka panjang terhadap konsumen, dan harus melakukan sesuai standar internasional. Dengan ini, pelaku bisnis memastikan bahwa dapat bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen dan mengurangi risiko hukum yang dapat timbul akibat klaim keamanan dan tidak akurat. Yang kedua, memantau dampak lingkungan konsumen. Mengadakan pantauan secara rutin terhadap lingkungan. Hal ini termasuk pengurangan limbah dan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Pelaku bisnis dapat minimalisasikan dampak negatifnya terhadap lingkungan yang semakin dihargai oleh konsumen yang peduli akan isu-isu berkelanjutan. Yang ketiga, ada sertifikasi produk. Pelaku bisnis harus memenuhi peraturan pemerintah terkait BPOM di Indonesia yang mengatur standar keamanan sehingga produk aman digunakan oleh konsumen dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Pelaku bisnis memenuhi regulasi memastikan perusahaan tidak hanya mengikuti hukum berlaku, tetapi juga mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan yang penting bagi konsumen. Tanggung jawab perusahaan. Perusahaan skincare tidak hanya mengurangi risiko umum, tetapi juga berkontribusi pada praktik bisnis yang benar dan nyata. Dengan memprioritaskan keamanan produk, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dan menciptakan citra merek produk yang lebih positif.
Lalu yang keempat, identifikasi perusahaan, peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare, seperti aturan dari BPOM, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut. Peraturan-peraturan BPOM yang berkaitan dengan keamanan kosmetik dan skincare, yaitu pertama, Peraturan BPOM nomor HK 03/12307 116662 tahun 2011 yang dimana mengatur persyaratan cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetik. Yang kedua, ada Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 di mana mengatur pengawasan produksi dan peredaran kosmetik termasuk ketentuan umum, tata pelaksanaan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. Dan yang ketiga, ada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BOPM RI nomor 23 tahun 2019, di mana mendefinisikan kosmetik sebagai bahan atau kesediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang bahan kosmetik, di mana peraturan ini membuat daftar bahan yang diperoleh dan dilarang digunakan dalam produk kosmetik di Indonesia. Langkah-langkah yang perlu diambil perusahaan untuk memenuhi regularitas. Di sini ada 5. Yang pertama, pendaftaran produk ke BUPM. Proses ini sangat penting yang mencakup pengajuan dokumen yang menjelaskan komposisi produk, uji keamanan, dan manfaat produk tersebut. Yang kedua, memastikan pelabelan dan pengemasan yang tepat terhadap produk. Perusahaan ini perlu memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu tuh memiliki pelabelan yang akurat dan menggunakan bahan pengemasan yang aman. Yang ketiga, pemeriksaan bahan-bahan. Perusahaan harus memastikan setiap bahan yang digunakan dalam produk untuk memastikan bahwa bahan tersebut tercantum dalam daftar bahan yang diperlukan oleh BUPM. Yang keempat, memastikan komunikasi yang transparan. Maksudnya, perusahaan perlu memastikan bahwa komunikasi dengan pelanggan transparan dan membangun kepercayaan terhadap merek. Dan yang kelima, melakukan pembaruan produk secara berskala. Jadi, jika ada perubahan dalam formula produk, perusahaan harus segera memperbarui pendaftaran produk di BPM. Perbaruan juga harus mencakup perubahan informasi label atau klaim yang ada pada produk. Dan pembahasan yang kelima, jelaskan outcome jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, regularitas perusahaan, dan kesehatan masyarakat. Etika bisnis yang baik adalah keterampilan berharga yang akan membuat perusahaan lebih unggul dari orang lain. Dalam membangun bisnis yang sukses, penerapan etika bisnis yang baik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen akan lebih percaya pada produk yang mereka gunakan aman dan mengurangi efek samping pemakaian karena perusahaan telah mematuhi standar dan regulasi yang diterapkan pemerintah. Yang kedua, meningkatnya regulasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang memenuhi regulasi akan dikenal sebagai produk yang bertanggung jawab. Ini akan meningkatkan citra merek yang bisa menarik lebih banyak konsumen dan menciptakan keuntungan yang tinggi. Pada akhirnya, konsumen akan merekomendasikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketiga ada dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Penerapan regulasi yang ketat dalam proses produksi memastikan bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Ini menerapkan perlindungan lebih baik terhadap kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Penerapan etika bisnis di dalam perusahaan akan menciptakan dan membentuk budaya perusahaan yang khas dan membuat keunggulan dalam perusahaan tersebut. Dengan terbentuknya budaya yang khas ini akan menciptakan kontribusi pada nilai dan norma yang berlaku pada perusahaan. Dengan adanya ini, etika bisnis dapat membantu untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Penerapan etika bisnis yang kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan menciptakan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen, kepercayaan konsumen meningkat, reputasi perusahaan terjaga, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan mendapat pendukungan yang lebih baik. Sekian presentasi saya tentang produk overclaim yang ada pada skincare di Indonesia. Terima kasih.